Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan saya hari ini dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Mari sekarang kita lanjutkan penggalian Alkitab kita per perikop. Kita sudah sampai di kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. LAI memberikan sebuah judul perumpamaan tentang pengampunan. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti dan ajar kami untuk hidup taat dalam setiap firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemarin kita berbicara tentang apabila kita mendapati saudara kita berbuat dosa kepada kita, maka kita memiliki sebuah tugas untuk menasihati mereka. Kemarin Tuhan ajar kita bagaimana kita harus melakukan tahap-tahap untuk membawa mereka yang tersesat, yang berdosa, yang terhilang untuk kembali kepada Bapa. Setelah mereka dinasihati Tuhan Yesus, maka mendekatlah Petrus kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sebelum kita menjawab pertanyaan Petrus ini kepada Tuhan, penting buat kita untuk mengerti kenapa sih kita harus mengampuni. Paling tidak dari perikop ini saya bisa bagikan 3 hal kenapa kita harus mengampuni. Yang pertama, karena Bapa di surga sudah memberikan pengampunan kepada kita tanpa batas. Berapa banyak dosa kita di hadapan Tuhan? Tidak terhitung, bukan?
Namun Bapa di surga memberikan pengampunan. Ia tidak mengingat-ingat segala dosa kita. Bahkan Alkitab mencatat, waktu kita datang kepada Tuhan meminta ampun dosa semerah apapun akan Tuhan ampuni. Tuhan akan membuang segala dosa itu ke jubir laut yang paling dalam dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Waktu kita datang kepada Tuhan minta ampun, dosa kita dihapuskan, kita menjadi bersih kembali. Oleh karena itulah jika ada seorang yang berdosa kepada kita, kita haruslah mengampuni mereka tanpa batas. Kasihnya Bapa sampai ia rela mati buat saudara dan saya. Kasih Bapa untuk bisa mengampuni kita, ia menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Kasih Bapa yang tanpa batas itu sampai ia rela tubuhnya disiksa, dihina, dianiaya, tubuhnya dicapik-capik, sampai ia harus rela menerima mahkota duri tertancap di kepalanya hanya untuk mengampuni saudara dan saya. Oleh karena itulah kenapa kita harus mengampuni saudara kita tanpa batas. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni saudara kita yang berdosa kepada kita? Karena pengampunan itu merupakan ekspresi kasih yang paling dalam. Bapa itu kasih. Kasih itu bukan hanya sabar, kasih itu juga bukan hanya murah hati, bukan hanya tidak cemburu, bukan hanya tidak memegahkan diri, dan bukan hanya tidak sombong. Kasih itu bukan hanya tidak melakukan yang tidak sopan ataupun mencari-cari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak hanya tidak pemarah, namun kasih itu juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya harus ampuni. Jika Tuhan yang adalah kasih itu ada dalam diri setiap kita, maka kita haruslah mengekspresikan kasih itu. Kasih yang paling dalam, kasih agape, seperti kasih yang Bapa berikan buat kita untuk mengampuni kita tanpa batas. Maka kita juga harus rela memberikan pengampunan sebagai ekspresi kasih kita kepada saudara kita yang berdosa kepada kita. Hal yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni? Karena kerajaan surga itu berkaitan dengan sebuah tindakan mengampuni. Alkitab mencatat hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada hamba yang berutang 10.000 talenta. Waktu raja itu meminta supaya hamba ini melunaskannya, hamba itu memohon dan bersujud supaya raja mengampuninya. Bapa yang penuh kasih itu tergerak oleh belas kasihan, maka membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Jadi bukan hanya sekedar memaafkan yang hanya keluar dari bibir ini dan hati kita masih menyimpan kesalahan orang lain, tapi sebuah tindakan untuk tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain. Kasih bukan sekedar kata-kata, namun sebuah tindakan. Seperti Yesus yang rela berkorban mati buat kita. Itu bukan hanya sekedar cerita, namun tindakan real Tuhan. Dari surga ia rela ke dunia, melihat kita yang berdosa tidak mampu untuk mencapai surga, maka Tuhan harus turun untuk mengampuni dosa kita, dan sekarang setiap kita boleh menikmati kerajaan surga karena kematiannya. Lalu berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? Itu yang dikatakan Petrus kepada Yesus. Ataukah sampai 7 kali? Di ayat yang ke-22 Tuhan Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau kita hitung, maka kita harus mengampuni saudara-saudara kita yang berdosa kepada kita sebanyak 490 kali. Itu setiap hari kita harus melepaskan pengampunan sebanyak itu. Apakah ada seorang yang pernah berbuat salah kepada kita sebanyak 490 kali dalam sehari kepada kita? Tidak, bukan?
Namun jangan juga dihitung berapa kali saudara kita melakukan dosa. Tidak perlu dihitung. Ampuni saja sama seperti kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Sebanyak Tuhan mengampuni kita, maka biarlah pengampunan itu juga keluar dari diri kita untuk orang yang berdosa kepada kita. Saya akan menggambarkan berapa sih kesalahan dan dosa kita di hadapan Bapa. Dikatakan dalam Alkitab, kita ini diumpamakan sebagai seorang yang memiliki hutang kepada raja sebanyak 10.000 talenta. Dan orang lain yang berbuat dosa kepada kita diumpamakan sebagai seorang yang memiliki hutang kepada kita sebanyak 100 dinar. Sekarang kita akan berhitung berapa sih nilai dari 1 dinar itu. Kalau kita hitung sekarang dengan melihat sebagai dinar Yordania ya, nilai 1 dinar itu sebesar 20.770 rupiah. Jika ada orang lain bersalah kepada kita, berhutang kepada kita 100 dinar, maka hutang orang itu kepada kita sebesar 2.077.000 rupiah. Namun jika saudara ingin tahu berapa besar hutang kita kepada Bapa, tadi dikatakan 10.000 talenta. Jika kita hitung 1 talentanya sama dengan 6.000 dinar, maka hutang 10.000 talenta artinya kita memiliki hutang sebanyak 60 juta dinar. Kalau 60 juta dinar dikalikan 1 dinar senilai 20.770 rupiah, maka hutang kita berapa? Saya menghitungnya sampai tidak bisa menyebutkan angkanya. Sebanyak itulah hutang kita kepada Bapa di surga. Waktu Tuhan mengampuni segala dosa kita yang begitu besar dan banyak, tidak mengindahkan dan membebaskan hutang kita. Ada seorang yang berdosa kepada kita, kita tidak mau mengampuni, walaupun hutangnya tidak seberapa dibandingkan hutang kita kepada Bapa. Oleh karena itu pantaslah kalau kita memberikan sebuah pengampunan 490 kali per hari. Atau kita bisa bilang, tidak perlu dihitung deh hutangnya berapa. Ampuni saja daripada kita pusing menghitung kesalahan orang. Karena kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya tidak menghitung-hitung kesalahan mereka. Ampuni saja sebagai sebuah tindakan kasih. Bagaimana jika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Dengar baik-baik, Alkitab mencatat apabila kita tidak mau mengampuni seorang yang bersalah kepada kita, ayat 32 berkata begini, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ini yang akan dilakukan Bapa jika kita tidak memberikan pengampunan kepada seorang yang tidak seberapa kesalahannya dibandingkan pengampunan Bapa yang begitu besar karena hutang-hutang kita yang besar. Bukankah kita juga tidak sampai mati memberikan sebuah pengampunan untuk saudara kita yang berdosa, namun Tuhan membebaskan kita sampai ia rela mati buat kita. Jika kita masih menuntut pembayaran dari segala, jika kita masih terus mengungkit-ungkit dan menyimpan kesalahan orang lain dan tidak mau melepaskan pengampunan buat mereka yang berdosa kepada kita, maka Tuhan juga akan melakukan yang sama kepada kita. Ia akan menuntut juga daripada kita. Ayat 35 berkata, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Bapa sudah mengampuni kita tanpa batas.
Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan merupakan ekspresi kasih yang paling dalam. Bapa adalah kasih, dan Bapa sebagai anak-anak Bapa, kita haruslah mengekspresikan kasih itu. Yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni? Karena kerajaan surga berkaitan dengan sebuah tindakan mengampuni, bukan sekedar kata-kata, namun tindakan kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon pengampunan-Mu jika Bapa dapati kami masih menyimpan kesalahan orang-orang atas hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus hari ini. Kami percaya pengampunan-Mu sempurna Tuhan atas hidup kami. Dan kami melepaskan pengampunan itu atas orang-orang, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sebesar apapun dosa yang mereka berbuat atas hidup kami melepaskan pengampunan itu atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kami rindu segala rancangan-Mu yang terbaik itu digenapi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.